Haruskah anak tak berdosa menanggung kesalahan orang tua? Haruskah anak menanggung derita karena tak kunjung diakui oleh orang tua? Tanya inilah yang membawa Weni Aryani merentang jalan panjang penuh perjuangan mendapatkan pengakuan dari Rezky Aditya. Perjuangan yang membawanya harus melewati satu persidangan ke persidangan lain hingga ke tingkat pengadilan tinggi. Sempat ditolak oleh pengadilan negeri, Weni tak henti mengucap syukur saat pengadilan tinggi Banten mengabulkan sebagian permohonan mereka, terutama tentang keputusan bahwa Rezky Aditya dinyatakan ayah biologis dari putrinya. Namun Weni tak sepenuhnya bernafas lega, sebab Rezky Aditya yang diminta mengakui anak masih diam 1000 bahasa. Entah apa yang membuat suami Citra Kirana ini bungkam. Satu yang pasti, Weni masih meminta anaknya untuk diakui. Saat ini sih sudah pernah ada komunikasi dengan pihak Rezky, lawyernya lah. Kebetulan saya dengan Pak Ferry juga. Cuman apa yang kita bicarakan tidak menemukan, tidak ada kesepakatan. Kesepakatan seperti apa sih Mbak mungkin yang diharapkan? Saya karena gini ya, persoalan saya ini kan sudah menjadi area publik ya. Semua harus mengetahui secara clear. Sampai di titik ini alhamdulillah saya bersyukur. Kalau bicara masalah puas atau tidak, kan tetap puas itu saya harus minta pengakuan dari pihak yang lawan ya. Tapi sampai saat ini kan tidak ada satu statement pun dari pihak Rezky Aditya gitu kan. Beliau masih diam 1000 bahasa. Hampir setahun perjuangan Weni mencari keadilan dan pengakuan dari Rezky, baru putusan pengadilan tinggi yang membuatnya menyimpul senyum haru. Namun tujuan utama agar Rezky mengakui sang buah hati belum terwujud hingga sekarang. Soal nafkah tadi pusingkan Weni. Baginya, selama Keke sang putri diakui sebagai anak, maka itu sudah lebih dari cukup. Dan itu pun masih dalam sebatas angan, karena Rezky tak kunjung menentukan sikap hingga sekarang. Saya diakui sebetulnya kan. Semua jejak digital ini kan adalah PR buat saya ke depannya, bagaimana jejak digital yang nanti berpengaruh buruk pada anak saya menjadi manfaat, bagaimana saya membalikan ini gitu, memberi pengertian kepada Keke. Dari awal kan harapannya cuma mau kekeluargaan membicarakan ini, tapi itu tidak pernah berhasil. Ada tatapnya, tidak semata-mata saya minta nafas ya, enggak. Kan mendidik anak juga kan tidak pakai daun ya. Kita mendidik anak dengan materi, tapi materi seperti apa kita lagi-lagi ikutin aturan aja. Itu tergantung dari pihak pengadilan menentukan. Saya cuma pengen pengakuan kok, itu aja sih itu. Itu pun tidak dilakukan. Kita jangan bicara terlalu jauh nafkah lah. Hadiri, bicara depan media, akuin anaknya, bahkan lebih baik lo tes DNA. Itu sih harapan saya. Cerita dengan Rezky Aditya bertahun-tahun silam, hingga sang anak kini sudah berusia 8 tahun, memecah tangis Weni Aryani sekarang. Melihat sang anak melewati hari demi hari tanpa kejelasan tentang siapa ayahnya, membuat Weni disaput gundah. Gamang menimbang segala keputusan, Weni akhirnya maju ke pengadilan agar sang anak mendapatkan hak untuk diakui. Tapi sesulit itukah bagi Rezky untuk mengakui jika pengadilan tinggi sudah memutuskan bahwa dirinya adalah ayah biologis dari anak Weni Aryani? Saya suka gimana ya kalau ada yang bilang anak adalah aib gitu, enggak. Anak saya bukan merupakan suatu kesalahan ya. Hanya caranya dia dilahirkan, kesalahan kedua orang tuanya, tapi anak nggak salah. Keke tidak pernah salah dan tidak harus menanggung kesalahan dari kedua orang tuanya. Saya dengan besar hati saya akui, saya pernah sangat salah dalam kehidupan, tapi tidak anak saya. Keke masih punya perjalanan panjang. Jadi rasanya kalau dibilang anak itu aib atau menjadi apa, saya nggak terima. Aku gimana, cuman aku pernah tanya Keke, seandainya Keke harus ketemu Rezky, Keke mau aku. Karena saya tidak pernah juga menanamkan kebencian di Keke, apapun masalahnya terjadi. Dari awal sebenarnya sempat nggak sih Mbak antara Keke mungkin bertemu dengan Rezky? Zaman dulu, kalau setelah besar nggak pernah. Udah lupa. Udah lupa. Ya. Cuma kan dia lihat ada foto dia di pangku gitu kan. Putusan pengadilan tinggi Banten belum berkekuatan hukum tetap. Ada waktu 2 pekan sejak majelis hakim ketuk palu pada tanggal 20 Mei 2022 lalu untuk kedua belah pihak menimbang putusan.
Menerima atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi berupa kasasi, semuanya kembali pada Reski. Jika mengajukan kasasi, maka tes DNA jadi satu-satunya jalan untuk membuktikan. Jika menerima, maka ada tanggung jawab sebagai ayah yang harus ditunaikan. Dan ketika itu tak didapatkan, Weni siap menggugat Reski secara pidana atas dugaan penelantaran anak. Kalau dia mau merubah putusan ini, dia harus tes DNA. Cuman yang menjadi resikonya, kalau tes DNA ini hasilnya identik, maka akan lebih memperkuat putusan ini. Ya. Saya kurang yakin dia akan seberani itu di saat last minute. Kalau misalnya ini menerima, berarti putusan ingkrah, mempunyai kekuatan hukum tetap. Berarti putusan pengadilan tinggi Banten harus dilaksanakan, dieksekusikan, begitu. Tidak melakukan upaya kasasi, berarti perkara ini ingkrah. Jalankan tanggung jawab. Enggak, kau jalan, kau eksekusi. Eksekusi dalam bentuk apa? Iya, seperti apa Bang? Seperti apa Bang eksekusi? Tanggung jawab itu terhadap Anak. Kalau tidak, ini akan bisa merubah terhadap delik pidana yang dia menelantarkan anak. Kenapa? Karena selama ini tentang anak biologisnya dia belum confirm. Belum ada satu putusan yang menyatakan.